Abis UN, ya kan, Iya. stres, ngelepas stres, Langsung. check in. Wih, anak zaman sekarang. Ya lu tua ya. sih. Makanya kita gitu dong lain kali abis syuting, selesai. Pulang masing-masing deh dulu ya. Nah, iyalah. Asik deh, heran. Ya udahlah kalau gitu kita check in. Itu Om Deddy coret-coretan. check in kemana, aku kemana gitu kan intinya check in. Iya juga. Sama-sama di waktu bersamaan gitu. Tapi kalau bicara tentang UN, Apa tuh? Kalau bicara tentang UN, Anda tahu nggak UN itu membuat orang stres. Tapi sekarang kan sudah tidak menentukan kelulusan kan. Jadi Masa harusnya sih? udah enggak, sekarang udah nggak menentukan kelulusan. Jadi ya mau nilainya berapa yang nggak lulus menentukan aja. kelulusan, jadi nilainya itu digabungkan bareng-bareng, bukan hanya UN. Jadi UN jelek pun bisa lulus. Oh gitu, pantas Iya. sampai ada yang bikini party. Apa? Bikini party gitu Om, Ada abis party? UN. Iya, bikini party loh. Di mana? Kok nanyanya di mana sih? Saya Pengen nggak- datang. beneran Pengen ada? datang Oh, ya? beneran. Iya. Oh iya, ada bikini Sampai party pakai- setelah UN. Iya. Pakai IO di hotel. Iya. Nah, terus ada invitationnya juga. Terus sampai baru saja katanya Pak Ahok. Nah, Pak Ahok memberikan komen. Ini adalah The Media Hotel and Flowers Pool Area. Undangan buat pelajar SMA di Jakarta dan Bekasi untuk pesta bikini rayakan UN. Luar biasa. Keren banget. Luar biasa. Mantap. UN lewat bikini party. Nah. Luar biasa. Lu mau kerja apa habis itu? Kira nyari kerja Padahal setelah gampang. UN tuh perjalanan masih Masih panjang panjang. ya. Ya Bang, itu ibarat kata refreshing, tapi kenapa refreshingnya begitu amat ya? Oh, tunggu. Tapi Apa? kalau yang ini kayaknya nggak akan berbikini party. Kenapa? Karena saya punya bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu saya ini baru saja ikut UN. Dan dia ngotot ikut UN. Semua orang habis UN. Walaupun usianya 60 tahun. 60 tahun. Loh, beneran usia 6. Benerin ininya bisa. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Bukannya pakai pensil. Udah pakai komputer sekarang. Kok aku tahun berapa sih UN ya? Dan nenek ini berusia 60 tahun ikut UN. Saya punya headline-nya. Coba kita baca. Nenek 60 tahun ikut UN paket C. Tuh, luar biasa kan? Salut dan kagum nenek 60 tahun ikut UN paket C. Lihat. Ini nenek-nenek, ini yang paling tua kalau nggak salah. Nenek berusia 60 tahun, pemilik kantin sekolah, semangat ikut ujian nasional. Dulu saya nggak sekolah karena nggak ada biaya, dia cuma pakai C, saya ngikutin. Jadi sekarang ada biaya, saya ikut UN. Jangan-jangan dia yang bikin bikini party. Enggak. Mungkin IO-nya. Oh, dia mungkin IO-nya, karena dia pemilik kantin, ya kan, pemilik kantin. Udah kita undang aja, Iya, udah. kita tanya-tanya ya. Tapi katanya dia takut sama saya, jadi kamu aja yang ngomong. Tuh, iya Om Deddy, ini dia Nenek Tio Tista Sudiarti. Sama. Apa kabar Ibu? Nah, luar Silakan biasa. Silakan Bu, di sini jangan takut saya nggak. Sini Bu, Tuh, kan, Bu, sini Bu. Duduknya minggir banget. Takut bajunya hitam. Kenapa Bu takut sama saya? Bajunya hitam. Bener Bu, bajunya hitam takut. Tadi di ruang make up udah ngobrol. Aku tuh selalu nonton hitam putih, suka sama hitam putih. Tapi kok ya aku takut ya sama Mas Deddy. Saya pakai putih-putih dipikir pocong. Bohong. Oh, bohong. Ibu katanya udah punya anak 5? Iya, anak saya tiri 2, anak saya melahirkan 3. Udah punya cucu? Sudah. Punya cucu berapa? Yang pertama anaknya 2, yang kedua juga anaknya 2, yang 3 anaknya 2. Berarti 6? Terus enggak. Enggak. Cucunya 6, terus anak yang nomor 4 sekarang masih nyusun skripsi di Universitas Udayana, makanya sebenarnya pengen ikut. Tadi katanya bimbingan dari dosen, terus saya sudah di bandara, Ibu dosen pembimbing saya sudah ACC semua. Mungkin kalau tidak ada halangan bulan 5 ini wisuda. Oh, wisuda? Oh, anaknya mau wisuda? Oke. Luar biasa ya. Semuanya kuliah loh Mas Deddy. 5 anak, 5-5-nya kuliah, tapi ibunya berusia 60 tahun baru saja ikut UN. Nah ini sebenarnya lucu loh. Ikut UN ini ikut paket C di Jembrana, Bali. Ya, itu tanggal 14 sampai 16 April 2015 kemarin. Beliau mengikuti UN. Pertanyaannya sederhana itu. Bu, kan udah umur 60 tahun. Enggak, 56 saya. 56 tahun. Kelahiran tahun 59. Oke, udah umur 56 tahun. Anak sudah 5. Ya kan? Semua udah kuliah. Ibu ngapain lagi ikut UN?
Saya cuman motivasi saya cuman ingin ngasah otak saya yang sudah seumur ini. Saya sebenarnya dari dulu memang pengen sekolah tapi tidak kesampaian karena orang tua saya juga ya itulah orang tua dulu. Saya bersaudara 8, saya nomor 7. Jadi nggak ada kata orang tua saya, sudah ya kakaknya aja tak sekolahkan ya. Oh jadi kalau orang zaman dulu yang sekolah yang kakaknya, kakaknya saya 2 disekolahkan kejuruan ya di STM. Terus saya kan SD aja, SR kalau dulu. Habis itu ya yang penting kamu sudah tahu tulisan sudahlah. Paling-paling kamu di dapur gitu prinsip orang tua dulu. Iya tak gituin, memang biaya juga nggak ada ya sudahlah. Makanya saya punya anak 5 itu saya nasihati, kamu harus sekolah, yang penting ibu sehat. Kalau ibu sehat, otomatis bisa cari biaya dan bisa bekerja. Tapi ya terutama ya berdoa aja gitu. Iya Bu, ibu mampu gitu anak-anak saya. Iya. Ini anak saya juga ada ikut sini 1. Nah, ibu itu kan pemilik kantin sekolah. Iya, mengelola kantin TK Santi Kumara Jembrana. Boleh nggak tahu Bu, pendapatannya berapa sih mengelola kantin seperti itu? Menurut murid Mas Dedi ya, saya kan kontrak tahunan. Kontrak tahunan itu kalau pas dapat murid banyak, hasil saya ya Kira-kira lumayan. Yang banyak berapa, yang dikit berapa Bu? Kalau murid itu sampai 80, 70 ya per hari itu 50.000. 50.000 sehari? Sudah pasti dapat. Untungnya atau apanya? Untungnya. Untung 50.000, berarti sebulan sekitar 1,5 juta. Nah, bagaimana caranya pendapatan sebulan 1,5 juta tapi ibu bisa mengkuliahkan 5 orang anak? Itu anak saya yang pertama tamat SMA, masuk kerja di notaris sambil kuliah. Oh jadi anaknya pun akhirnya ikut bekerja tapi bekerja terus sambil kuliah. Jadi ibu juga mengajarkan Kuliah di ASMI. Mungkin saya ya bantu-bantu untuk uang makannya. Orang rumah saya di desa, di Jembrana itu kan masuk desa. Anak saya kuliahnya kan di Denpasar. Jadi kerja sendiri. Nah, kerja di notaris. Anak saya yang pertama itu anak tiri saya itu. Emang penting Bu ya, sekolah tuh penting Bu? Bagi saya mungkin keinginan itu ya, bagi saya penting. Masalahnya orang pintar itu kebanyakan gara-gara sekolah. Nah, tuh. Kebanyakan ini. Ya, bagus. Tidak semuanya ya, tapi orang pintar itu kebanyakan rata-rata. Ya, tapi orang tua seperti saya ini kan bodoh. Tapi saya punya keinginan belajar, ya akhirnya bisa. Tapi yang pintar kalau sudah nggak dimanfaatkan kepintarannya, akhirnya ya bodoh gitu. Oh, benar juga. Iya tuh, itu kalau saya tuh saya selalu mengatakan hard work beat genetic. When genetic don't do hard work. Jadi kerja keras itu mengalahkan genetika manusia. Kalau orang yang punya genetika bagus tapi nggak pernah kerja keras, jadi bisa kalah. Tapi cuma satu masalahnya Gin. Apa tuh? Ibu ini Inggrisnya cuma bisa yes no doang. Lah bukan di UN ada soal bahasa Inggris Bu. Iya. Nah gimana Bu? Saya waktu itu pas ujian bahasa Inggris, orang baca aja saya itu tulisan ini terus bacaannya ini memang kurang paham. Saya itu sudah disorot sama kamera, tidak tahu sangke pusingnya saya. Gimana ini? Gimana itu? Terus ada pengawas, saya berani tanya. Pak, gimana? Kerjakan sendiri. Ya sudah. Pengawasnya bilang gitu? Kerjakan sendiri. Kamu harus ngerjakan sendiri. Ibu nggak bilang anak durhaka. Pengawasnya lebih tua dari ibu apa lebih muda? Enggak, muda baru punya anak 1. Tuh kan. Oh, Ya dasar maaf ini saya nyebut namanya Bapak Ketut Udara. langsung terkenal hari ini Bapak. Nah, itu memang guru STM. Memang guru. Oh, tapi itu STM. menarik ya kerjakan itu sendiri, yang, artinya tidak. yang ngadakan program kejar paket itu ya Pak Ketut Oh, Udara luar itu biasa. sama istrinya. Salam Pak Ketut
Sudaro sama Bu Yati istrinya. Itu saya sangat berterima kasih. Dan kerjakan sendiri artinya ya memang kemampuan sendiri. Nah, tapi gimana kan nggak bisa yes no-nya gimana? Cuman saya tanya juga siapa yang ditanya. Ini orang bangkunya satu-satu. Terus apa kalau tak urek ini apa kira benar, tak urek ini apa kira benar. Ya namanya kepepet, saya sudah stres. Ya ada yang satu tak urek C, ada yang satu tak urek E gitu. Itu saya memang tidak tahu. Tapi kalau yang lain-lain kayak bahasa Indonesia itu ya sedikitnya itu. Yang paling susah apa, Bu? Susahnya matematika. Matematika. Ibu kan pemilik Ibu kan pemilik kantin, Bu, ngitung, Bu. Iya. Tapi kalau ngitung uang Jago. cuman saya yang pinter itu ngatur uang, Mas Dedi. Oh, ngatur Terus uang. terang. Misalnya gimana uang sedikit ini supaya cukup anak saya. Anak saya sekarang yang kuliah termasuk 2, yang satu mau wisuda. Yang satu ikut saya jurusan ekonomi baru semester 2, ikut saya ke sini. Terus kalau saya kan nggak tak hitung uangnya Senin sampai Sabtu itu. Kalau sudah Senin sampai Sabtu tak kumpulin, hari Sabtu pulang itu tak hitung berapa. Itu terus tak belanjain berapa kira-kira yang mau tak jual selama 1 minggu. Sisanya berapa itu? Sisa 200 tak singkirkan, sisa 100 tak singkirkan. Dan untuk bayar listrik saya terus terang, kulkas saya tak kasih kantong, tiap hari tak cemplungin uang 2.000 untuk bayar listrik per bulan. Itu makanya saya bisa Tapi ngatur uang. ini menarik. Karena apa? Kalau kita ngambil kesimpulan dari kata-katanya Ibu tadi ya, begini. Menghitung uang itu diajarin di sekolah, tapi mengatur uang, cuman hidup yang bisa ngajarin, ya kan? Sekolah hanya mengajar menghitung uang, ya kan? Uang segini kurang segini tambah segini, tapi mengatur uang, Betul, iya ya, si Adi punya uang 2.000, dapat dari ibunya 2.000, berapa berapakah jumlahnya? Tapi tidak pernah ditanya, harus diapakan uang itu, nggak pernah ditanya di sekolah. Nah, jadi itu belajar dari hidup, mengatur uang itu belajar dari hidup. Dan ini ada anaknya katanya. Ada. Ya, mana tadi? Oh ya, namanya siapa? Puji. Puji sekarang kuliah berarti ya? Iya, semester 2. Semester 2? Iya. Ini gimana nih? Punya ibu yang usianya hampir 60 tahun baru ikut UN. Malu atau bangga kamu? Bangga sama ibu. Ibu aja punya kesadaran, punya kesadaran kalau pendidikan itu penting. Tahu kan zaman sekarang tuh pada kesadaran sama pendidikan tuh kurang. Tapi ibu punya niat. Walaupun udah tua, umurnya udah 56, tapi ibu punya semangat buat ikut UN. Oh, jadi bangga ya? Iya. Jadi biar Pujinya juga makin semangat kuliahnya ya. Ngelihat ibu, malu dong kalau ibu aja semangat ya. Iya. Tapi saya mau tanya nih, kan ibu katanya penghasilannya hanya dari kantin tuh, ya kan, dan pinter ngatur uang. Nah, kamu sekeluarga gimana? Anaknya banyak dengan penghasilan seperti itu cukup? Cukup belajar hemat dari sekarang ya. Belajar hemat dari sekarang? Iya. Apa Belajar Puji hemat. itu juga kerja juga enggak? Kalau Puji nggak kerja, tapi kalau kakak kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja? Iya. Oke. Di bimbel Primakama, anak saya yang mau wisuda. Yang mau wisuda. Nah, kalau kamu sekarang kuliah ambil apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya. Nah, itu gimana? Setiap hari dikasih uang sama ibu? Akuntansi. Kalau uang biasanya Puji naik Sarbagita, kayak bis. Kalau di sini busway gitu, Puji 2,5 gitu setiap hari 5.000 gitu, hemat-hematin aja. Hemat-hematin? Iya. Bisa gitu? Bisa. Soalnya ibu pernah pesan sama Puji, kamu fokus kuliah aja dulu gitu. Jangan kalau pikir masalah uang, ibu aja yang mikir gitu. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Bukan anak wanita. Tadi orang tua ibu bilang, paling nanti nikah tuh urusan dapur, nggak gitu, Bu? Oh, kalau itu tidak. Saya kenapa saya mengharuskan anak sekolah? Orang 5 itu cewek semua. 5 tuh cewek semua? Saya kenapa saya mengharuskan sekolah?
kalau ibu masih sehat kamu harus sekolah. Kenapa? Masalahnya ibu tidak kuat, orang tua ibu nggak bisa menyekolahkan. Jadi selama ibu masih sehat, kamu masih sekolah. Jadi anak itu asal nodong atau nelpon, ibu bayar buku loh bu, 300 misalnya, 400 gitu. Sama uang ini bayar ini loh bu. Iya, tak bilang iya aja. Padahal uang sepeser kadang nggak ada di rumah. Loh, lalu iya, gimana bu? Iya gitu. Terus gini, kapan terakhir bayar nduk? Saya manggil nduk, asli saya orang Jawa memang tapi tinggal di Bali. Kapan terakhir bayar nduk? Tanggal sekian bu. Iya. Jadi otomatis uang dagangan itu tak setorkan. Nggak jadi belanja saya. Loh, terus kenapa nggak jadi belanja? Masalahnya langganan saya dagang-dagangan itu bisa saya bon itu sementara. Kalau anak perlu, saya berat anak. Saya biar malu kurang belanja itu. Dek, ini ada uang sekian. Ini anak saya dadak minta uang. Kurang ya? Oh gampang aja Bu Nduk, saya dipanggil Bu Nduk di sana. Gitu. Ya dah, nggak apa-apa. Mungkin itu juga modal kejujuran. Modal kejujuran. Luar biasa, benar. Harus bangga punya ibu seperti ini ya. Iya loh, harus bangga. Luar biasa ya, ceritanya sangat menginspiratif. Nah, tapi masalahnya adalah saya belum nanya nih. Kalau UN selesai itu semua jadi apa, mau ngapain? Apakah terus mau ngelamar kerja atau jadi SPG kan kita nggak tahu. Kenapa aja? Kali mau nyusul anaknya kuliah Ya juga. siapa tahu, makanya saya mau tanya mau jadi apa setelah itu. Tapi nanti, karena ada masalah baru, karena ternyata UN juga mengalami kebocoran yang luar biasa. Dan kebocorannya bahkan keluar di internet dan ada seorang anak yang berani membeberkan hal tersebut bahwa UN bocor. Jadi masalahnya, UN ini kapan beresnya di Indonesia? Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Walaupun usianya 60 tahun. 60 tahun? Loh, beneran usia 6. Benerin ininya bisa. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Bukannya pakai pensil. Udah pakai komputer sekarang. Kok aku tahun berapa sih UN ya? Dan nenek ini berusia 60 tahun ikut UN. Saya punya headline-nya. Coba kita baca. Nenek 60 tahun ikut UN paket C. Tuh, luar biasa kan? Salut dan kagum nenek 60 tahun ikut UN paket C. Lihat, ini nenek-nenek, ini yang paling tua kalau nggak salah. Nenek berusia 60 tahun, pemilik kantin sekolah, semangat ikut ujian nasional. Dulu saya nggak sekolah karena nggak ada biaya, biar cuma pakai C saya ngikutin. Jadi sekarang ada biaya, saya ikut UN. Jangan-jangan dia yang bikin party. Enggak. Mungkin IO-nya. Oh dia mungkin IO-nya, karena dia pemilik kantin, ya kan pemilik kantin. Udah kita undang aja Iya, ya, udah. kita tanya-tanya ya. Tapi katanya dia takut sama saya, jadi kamu aja yang ngomong. Tuh, iya Om Deddy, ini dia Nenek Tio Tista Sudiarti. Apa kabar Ibu? Nah, luar biasa. Silakan Bu, di sini jangan takut saya nggak. Sini Bu, Bu sini Bu. Duduknya minggir banget. Takut bajunya hitam. Kenapa Bu takut sama saya? Bajunya hitam. Bener Bu, bajunya hitam takut. Tadi di ruang make up udah ngobrol. Aku tuh selalu nonton itu. Bisa di Jemberana itu kan masuk desa. Anak saya kuliahnya kan di Denpasar. Jadi kerja sendiri. Nah, kerja di notaris. Anak saya yang pertama itu anak tiri saya itu. Emang penting Bu ya, sekolah tuh penting Bu. Bagi saya mungkin keinginan itu ya, bagi saya penting. Masalahnya orang pinter itu kebanyakan gara-gara sekolah. Nah, tuh. Kebanyakan ini. Benar ini. Ya, bagus. Tidak semuanya ya. Ya, tapi tapi orang tidak pintar itu semua. kebanyakan rata-rata. Ya. Oke. Tapi orang tua seperti saya ini kan bodoh. Tapi saya punya keinginan belajar, ya akhirnya. Ya Akhirnya bisa. Tapi yang pintar kalau sudah nggak dimanfaatkan kepintarannya, akhirnya ya bodoh. Gitu. Oh. Benar juga. Iya tuh. Itu kalau saya tuh saya selalu mengatakan hard work beat genetic. When genetic don't do hard work. Jadi kerja keras itu mengalahkan genetika manusia. Kalau orang yang punya genetika bagus tapi nggak pernah kerja keras, jadi bisa kalah. Tapi cuma satu masalahnya Gin. Apa tuh?
Ibu ini Inggrisnya cuma bisa yes no doang. Lah bukan di UN ada soal bahasa Inggris, Bu. Iya. Nah, gimana, Bu? Saya waktu itu pas ujian bahasa Inggris, orang baca aja saya itu. Apa kabar, Ibu? Nah, luar biasa. Silakan, Bu, di sini jangan takut, saya nggak sini, Bu. Bu, sini, Bu. Duduknya minggir banget. Takut bajunya hitam. Kenapa, Bu, takut sama saya? Bajunya hitam. Bener, Bu. Bajunya hitam, takut. Tadi di ruang make up udah ngobrol, aku tuh selalu nonton hitam putih, suka sama hitam putih. Tapi kok ya aku takut ya sama Mas Dedi. Saya pakai putih-putih dipikir pocong. Bohong. Oh, bohong. Ibu katanya udah punya anak 5? Iya, anak saya tiri 2, anak saya melahirkan 3. Udah punya cucu? Sudah. Punya cucu berapa? Yang pertama anaknya 2, yang kedua juga anaknya 2, yang 3 anaknya 2. Berarti 6? Terus enggak. Enggak. Cucunya 6, terus anak yang nomor 4 sekarang masih nyusun skripsi di Universitas Udayana, makanya sebenarnya pengen ikut. Tadi katanya bimbingan dari dosen, terus saya sudah di bandara, Ibu dosen pembimbing saya sudah ACC semua. Mungkin kalau tidak ada halangan bulan 5 ini wisuda. Oh, wisuda? Oh, anaknya mau wisuda? Nggih. Luar biasa ya. Semuanya kuliah loh, Mas Dedi. 5 anak, 5-5-nya kuliah. Tiri 2, anak saya melahirkan 3. Udah punya cucu? Sudah. Punya cucu berapa? Yang pertama anaknya 2, yang kedua juga anaknya 2, yang 3 anaknya 2. Berarti 6? Terus enggak. Enggak. Cucunya 6, terus anak yang nomor 4 sekarang masih nyusun skripsi di Universitas Udayana, makanya sebenarnya pengen ikut. Tadi katanya bimbingan dari dosen, terus saya sudah di bandara, Ibu dosen pembimbing saya sudah ACC semua. Mungkin kalau tidak ada halangan bulan 5 ini wisuda. Oh, wisuda? Oh, anaknya mau wisuda? Nggih. Luar biasa ya. Semuanya kuliah loh, Mas Dedi. 5 anak, 5-5-nya kuliah, tapi ibunya berusia 60 tahun baru saja ikut UN. Nah, ini sebenarnya lucu loh. Ikut UN ini ikut paket C di Jembrana, Bali. Ya, itu tanggal 14 sampai 16 April 2015 kemarin. Beliau mengikuti UN. Pertanyaannya sederhana itu. Bu, kan udah umur 60 tahun. Enggak, 56 saya. 56 tahun. Kelahiran tahun 59. Oke, udah umur 56 tahun. Anak sudah 5. Ya kan? Semua udah kuliah. Ibu ngapain lagi ikut UN? Saya cuman motivasi saya cuman ingin ngasah otak saya yang sudah seumur ini. Saya sebenarnya dari Benar juga. Iya tuh. Itu kalau saya tuh saya selalu mengatakan hard work beat genetic. When genetic don't do hard work. Jadi kerja keras itu mengalahkan genetika manusia. Kalau orang yang punya genetika bagus tapi nggak pernah kerja keras, jadi bisa kalah. Tapi cuma satu masalahnya, Gin. Apa tuh? Ibu ini Inggrisnya cuma bisa yes no doang. Lah bukan di UN ada soal bahasa Inggris, Bu. Iya. Nah, gimana, Bu? Saya waktu itu pas ujian bahasa Inggris, orang baca aja saya itu tulisan ini terus bacaannya ini memang kurang paham. Saya itu sudah disorot sama kamera, tidak tahu sangke pusingnya saya. Gimana ini? Gimana itu? Terus ada pengawas, saya berani tanya. Pak, gimana? Kerjakan sendiri. Ya sudah. Pengawasnya bilang gitu? Kerjakan sendiri. Kamu harus ngerjakan sendiri. Ibu nggak bilang anak durhaka. Pengawasnya lebih tua dari Ibu apa lebih muda? Enggak, muda baru punya anak 1. Tuh kan. Oh, Ya dasar durhaka. maaf ini saya nyebut namanya Bapak Ketut Udara. Oh, langsung terkenal hari ini, Pak. Nah, itu memang guru STM. Memang guru. Oh, tapi itu STM. menarik ya, kerjakan Itu sendiri. yang Artinya tidak yang adakan program kejar paket itu ya Pak